Cair lagi dari aplikasi pinjol yang lagi naik daun saat ini cuy. Buruan kalian gaskan mumpung aplikasi ini lagi pada banyak yang dicairkan. Dan tentunya nggak perlu pakai data busuk dan nggak perlu pakai jasa joki. Cukup dengan data fresh dan pastinya kalian ngajuin di jam berapapun bisa. Dan untuk pencairannya kurang lebih 1 menit sampai dengan 3 detik. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 800.000 dan yang harus gua kembalikan yaitu 837.000 rupiah. Nah, di sini gua mendapatkan tenor 45 hari karena di sini dalam sebulan itu gua harus membayarkan 2 kali. Jadi 30 hari itu gua bayarkan dalam 15 hari pertama, kemudian 15 hari kedua dan 15 hari terakhir ya cuy. Nah, di sini akan jatuh tempo pada tanggal 2 nantinya akan jatuh tempo pada tanggal 6 bulan 6 2022, kemudian pada tanggal 21 bulan 6 2022 dan terakhir sini pada tanggal 6 bulan 7 2022. Nah, untuk di aplikasi ini gua membayarkan tiap bulannya 279.000. Nah, jadi total nanti yang harus terkumpul adalah 837.000. Nah, untuk di sini biaya bunganya masih rendah banget ya karena terhitung juga hanya 37.000 doang yang dicairkan, 800 yang diajukan juga tetap 800 ya cuy. Nah, buat kalian yang bertanya, bang apakah aplikasi ini sebar data? Kalau selama ini sih nggak sebar data ya cuy, dan memang untuk pinjol legal OJK nggak bakalan sebar data. Kalau mungkin ada yang mengancam sebar data DC mereka ya itu biasanya udah menyalahi aturan dari OJK sih ya cuy. Nah, beda halnya lagi dengan di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal waduh nggak ngotak banget tuh ya cuy. Nah, biasanya sih sebelum jatuh tempo aja kita udah diancam buat sebar data ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya saja. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu EasyCash ya. Dan untuk aplikasi EasyCash ini mungkin kalian masih asing banget ya, tetapi buat yang sudah sering meminjol sih tentunya udah pada tahu karena aplikasi ini salah satu aplikasi yang ramai juga untuk pencairan dan juga
perawatan biasanya ya cuy, namun gua nggak terlalu tahu dengan perawatan di aplikasi ini apakah rekomen atau enggak. Kalau kalian sudah sering merawat bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing juga sih ya cuy. Dan pastinya kalian bisa gaskan mumpung aplikasi ini lagi banyak banget kuotanya. Dan ya untuk pemula sih rekomen ya cuy, karena nggak perlu butuh banyak dokumen serta nggak perlu dokumen yang lama ya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu EasyCash ya, kredit dana online yang didevelopori oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI, serta kalau untuk aplikasi ini ya udah legal OJK berarti udah aman sih ya cuy, dan nggak bakalan sebar data. Dan kalau kalian yang ingin melihat untuk status legalitasnya ya, ataupun untuk registrasinya, nomornya, bisa langsung masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ kalian download dalam bentuk PDF daftar aplikasi yang daftar aplikasi fintech yang terdaftar dan berizin OJK ya. Nah, situ kalian bisa lihat dan pastinya ada nama aplikasi EasyCash ini. Dan buat kalian yang pengen download, caranya gampang banget, nggak perlu melalui link, S-File, Google, website dan lain-lain. Cukup buka Google Play Store kalian, ketika nama aplikasinya EasyCash ya, dan nanti akan muncul tampilannya seperti ini, tinggal kalian download saja. Namun untuk pengguna iPhone mungkin udah ada atau gimana ya, nanti kalian cek aja dulu. Dan di sini updatean terakhir ini 19 Mei, berarti ini udah updatean yang paling baru ya cuy, jadi nggak perlu diupdate lagi. Nah untuk jumlah downloadnya 10 juta download, ratingnya 4,4 dan ulasan 949.000 ulasan. Nah di sini untuk peringkatnya kayaknya udah turun lagi ya cuy, kemarin kalau nggak salah. Nah, di sini untuk peringkatnya kalau nggak salah kemarin ke-8 atau ke-6 ya, gue lupa. Dan di sini sudah berubah sekarang menjadi aplikasi gratis ke-7 populer di keuangan. Karena kalau untuk aplikasi KP itu dia posisi ke-5 kalau gue nggak salah ingat ya. Nah, untuk di aplikasi ini juga banyak yang merawat karena memang limitnya bisa sampai rawatan 20 jutaan ya, 15 pokoknya sampai ke atas ya cuy. Dan ya makanya orang-orang pada seneng buat rawat di aplikasi ini. Nah, untuk brosurnya juga lumayan menarik. Di sini pinjamannya hingga 20 juta. Ya, ini udah lumayan tinggi banget ya, walaupun ada aplikasi lainnya itu yang legal OJK, gue lupa namanya apa, itu limitnya hingga dengan 25 juta rupiah ya cuy. Tetapi ini juga nggak main-main ya, untuk limit ini udah tinggi banget. Kemudian sini untuk prosesnya mudah, hanya 4 langkah dalam 5 menit. Kemudian aman dan nyaman, privasi data pengguna aman dan terjaga, mudah digunakan, registrasi hanya dengan 4 langkah sederhana katanya. Kemudian di sini kalian bisa lihat untuk yang masih pemula ataupun baru pengen mengajukan, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam, bisa kalian baca dulu satu persatu di sini semuanya. Kemudian lagi untuk detail aplikasinya nih cuy ya. Untuk detail aplikasinya di sini pinjam uang 600.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Kemudian untuk durasi tenor terpendek 93 hari, terpanjang 180 hari. Untuk suku bunganya maksimalnya APR 24% per tahun dan tidak ada biaya manajemen tambahan. Nah, ini bisa kalian lihat aja semuanya nih ya cuy di sini. Untuk keunggulannya, cara daftarnya pastinya seperti biasa ya, buat yang sudah sering meminjam pasti udah tahu. Dan di sini untuk cara daftarnya ya pastinya isi formulir pinjamannya, kemudian persetujuannya, dan jika lo di ACC dana langsung cair ke rekening kalian ya. Nah, ini tanpa jaminan, mudah digunakan dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk di aplikasi ini ada nomor registrasinya, di sini sudah legal OJK juga. Nah, ini untuk produknya bisa untuk kelompok orang yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi untuk 18 tahun itu udah bisa ya. Nah, di sini dia dirilis sejak 3 Agustus 2018 ya. Dan oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi EasyCash ya. Nah, ini tampilannya sama aja nih seperti biasa. Untuk tampilannya nggak ada bedanya. Di sini kita loncati aja, lanjut. Kemudian di sini masih loading ya cuy. Nah, ini kita lihat dulu nih. Kayaknya tampilannya udah agak beda sih ya.
Nah, ini adalah akun yang gua udah pernah ngajuin tetapi kemarin ini statusnya belum lolos. Padahal akun ini udah lama ya cuy. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, buat yang bertanya, "Bang, apakah untuk orang yang sudah beberapa kali meminjam itu bisa auto ACC?" Nah, jawabannya enggak cuy ya. Jadi enggak ada yang bisa menjamin kita auto ACC sekalipun kita sudah beberapa kali meminjam, mempunyai kredit yang bagus ya, karena tetap akan ditinjau tim auditnya. Apalagi kalian mengajukan dengan limit yang tinggi ya, misalkan nih dari 10 juta naik ke 15 juta. Nah, itu tetap akan ditinjau lagi dan biasanya akan sedikit lebih ketat ya. Nah, beda halnya dengan pengajuan yang pertama ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan belum lolos verifikasi bisa kalian ajukan lagi ya cuy. Nah, untuk tampilannya nanti di sini akan diarahkan untuk pengajuannya sama seperti biasanya, harus mendapatkan limit terlebih dahulu. Jadi kalian coba ajukan limitnya, dan kalau udah lolos limit, nah misalkan limitnya 2 juta rupiah, saran gua sih kalian bisa coba langsung habisin aja untuk limit yang diberikan. Misalkan langsung ngajuin 2 juta langsung ya cuy, biar kalau kalian sudah di ACC udah dicairkan, untuk perawatannya langsung kalian bisa naik limit lagi cuy. Beda halnya kalau misalkan kalian diberikan 2 juta rupiah terus kalian ngajuin 1 juta rupiah, nah itu kan masih ada sisa limit 1 juta ya. Nah, itu belum bisa buat kalian pengajuan limit kembali ataupun menaikkan limit kalau belum habis limit awalnya ya. Jadi harus habis dulu limitnya baru kalian mengajukan ya. Jadi kalau sudah dapat limit ya, itu bisa langsung kalian ajukan full aja ya cuy, biar lebih cepat untuk perawatannya. Nah, buat kalian yang masih pada bingung di aplikasinya, bisa kalian cek di pusat bantuan. Di sini ada sosial medianya juga, ataupun bisa kalian masuk ke pertanyaan yang ada di sini ya. Nah, ini terkait apa, pengisian data dan pelunasan mungkin pembayaran dan lain-lain. Nah, ini tanda tangan digital juga ya cuy. Nah, ini bisa kalian masukkan. Nah, ini bisa kalian lihat aja dulu semuanya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini nggak repot ya, dan nggak ribet untuk pengisiannya. Nanti kalian bisa lanjutkan aja, dan karena di sini gua nggak mempunyai akun lain ya, karena sini gua nggak mempunyai akun lain, jadi gua nggak bisa masuk ke pengisiannya. Nanti kalian bisa lanjutkan dan bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait aplikasi ini. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian mungkin ingin mengajukan pertama kali, saran gua tetap kalian isikan dokumennya, entah dokumen tambahan kalian itu mungkin foto BPJS ataupun foto rekening bank ataupun foto kartu keluarga, itu semuanya bisa. Yang penting jangan sampai kosong ya cuy, karena kalau untuk modal KTP dan rekening itu agak sedikit sulit untuk di aplikasi ini ya. Nah, beda halnya kalau kalian sudah beberapa kali meminjam, misalkan 3 kali ya, kalau kalian nggak mengisikan untuk pengajuan berikutnya ya nggak masalah ya cuy, tetapi lebih baik kalau kalian isikan untuk dokumennya lebih banyak lebih bagus cuy, malah lebih menambah kesempatan kalian untuk di ACC ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bye.